Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkuliahan kali ini, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk energi, transfer energi dengan panas dan kerja, serta efisiensinya. Nah, sebagai pengantar, di mana hukum termodinamika pertama itu menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, prinsip tersebut juga dikenal dengan istilah konservasi energi. Pada hukum pertama termodinamika itu dinyatakan secara sederhana di mana selama interaksi antara sistem dalam lingkungan, nah di mana jumlah energi yang diperoleh oleh sistem itu harus sama dengan jumlah energi yang dilepaskan oleh lingkungannya, ya. Jadi jumlah energi yang diperoleh sistem sama dengan jumlah energi yang dilepas oleh lingkungan. Nah, energi yang dapat melintasi batas dari suatu sistem itu terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu dalam bentuk panas, kerja, dan aliran massa. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep energi dan mendefinisikan berbagai bentuk energi, mendiskusikan sifat internal energi, mengetahui mekanisme transfer energi oleh kalor, mendiskusikan 3 mekanisme perpindahan kalor dengan konduksi, konveksi, dan radiasi, mengetahui mekanisme transfer energi oleh kerja, memperkenalkan hukum pertama termodinamika, dan menentukan efisiensi konversi energi. Nah, baik, di sini ada pertanyaan untuk pembukaan ya. Jika teman-teman, pernah tidak teman-teman itu bertanya, jika energi adalah kekal, itu kan artinya tidak akan pernah habis ya, tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan sesuai dengan hukum pertama termodinamika tadi. Lalu kenapa ada ungkapan hemat energi ya? Dulu kan sering ada iklan di mana menyebutkan dari iklan itu tuh hemat energi, hemat biaya ya. Nah, kira-kira kenapa ya kita harus hemat? Nah, pertanyaannya itu jika energi adalah kekal, lalu mengapa ada ungkapan hemat energi? Ya. Mengapa ada ungkapan hemat energi jika energi itu adalah kekal? Nah, baik, di sini sudah ada yang menjawab dari Muhammad Hadi Al-Aziz ya, yang menjawab bahwa kekekalan energi itu berhubungan dengan kualitas. Baik. Masih ditunggu ya teman-teman jawabannya. Ada revisi dari Muhammad Hadi Al-Aziz yang menjawab kekekalan energi berhubungan dengan kuantitas, sedangkan hemat energi itu berhubungan dengan kualitasnya. Oke, teman-teman masih ditunggu ya jawabannya. Lalu ada jawaban dari Nur Firda yang menjawab bahwa kekekalan energi berkaitan dengan kuantitas dan hemat energi berhubungan dengan kualitasnya. Sama ya dengan Hadi. Lalu ada Neng Sri Sumarni yang menjawab karena hubungannya dengan pembiayaan listrik. Nah, sehingga ada kenaikan ketika memuat hemat banyak. Baik, kita lanjutkan saja ya ke penjelasannya ya dari pertanyaan ini. Karena sudah ada beberapa yang menjawab. Nah, jadi kita kan ternyata yang dihemat pada energi itu bukanlah jadi yang dihemat pada energi itu bukan kuantitas ya. Tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Muhammad Hadi tadi. Jadi
Karena kekekalan energi itu berhubungan dengan kuantitas, bukan kualitas ya. Jadi bicara soal kekekalan energi itu bicara soal kuantiti atau kuantitas. Yang kita hemat secara energi adalah kualitas atau mutunya. Dan hukum pertama termodinamika itu berurusan dengan kuantitas. Dan yang kita hemat adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah kualitasnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang energi yang paling tinggi kualitasnya adalah energi listrik. Kenapa? Karena energi listrik ini dapat kita ubah menjadi energi lain. Contohnya seperti kipas angin, mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ya, juga banyak energi-energi yang diubah dari energi listrik menjadi energi lainnya. Contohnya seperti magic jar. Nah, magic jar ini mengubah energi listrik menjadi energi panas. Dan energi yang paling rendah kualitasnya adalah energi kalor. Kenapa? Karena pada temperatur yang tinggi, itu sulit mengubahnya menjadi energi listrik kembali. Dan hukum termodinamika adalah aplikasi yang mengubah energi yang kualitasnya rendah menjadi energi yang kualitasnya lebih tinggi. Nah, sebagai contoh, di sini ada handphone yang sedang dicas ya, sedang diisi baterainya. Di mana ketika kita mengisi baterai HP, itu kan ketika penuh dan kita menggunakan secara berlebihan, itu akan menyebabkan HP itu menjadi panas. Dan panas di sini juga merupakan energi. Jadi dari energi listrik diubah menjadi energi panas, yang kemudian energi panasnya itu merupakan energi yang kualitasnya lebih rendah. Kenapa? Karena kualitasnya lebih rendah, kita tidak bisa mudah mengubahnya kembali menjadi energi listrik. Ya. Jadi kita harus mengerti bahwa yang kekal dari energi itu berhubungan dengan kuantitasnya. Ya. Nah, maka yang disebut sebagai kualitas energi adalah bentuk atau ukuran seberapa mudah suatu bentuk itu dapat dikonversi menjadi kerja atau dalam bentuk lain yang kualitasnya lebih rendah. Ya. Lalu di sini ada sebuah kulkas yang beroperasi dengan pintu terbuka di dalam ruangan tertutup dan terisolasi ya. Di mana jika kita mengambil sebuah ruangan termasuk udara dan refrigeratornya itu sebagai sebuah sistem tertutup adiabatik, karena ruangannya terisolasi dengan sempurna sehingga hanya ada interaksi energi dalam bentuk energi listrik yang melewati batasnya. Nah, di sini nih. Ada energi listrik yang melewati batas. Lalu apa yang akan terjadi? Nah, jadi kekekalan energi itu kan membutuhkan peningkatan kandungan energi ruangan pada jumlah yang sama dengan jumlah energi listrik yang ditarik oleh lemari es. Ya. Di mana kulkas atau motornya ini tidak dapat menyimpan energi ini. Oleh karena itu, energi ini sekarang itu harus berada di luar ruangannya. Ya, berada di luar ruangannya. Sehingga suhu ruangan di dalam suhu udara di dalam ruangannya itu akan mengalami kenaikan ya. Jadi seperti yang dituliskan di sini, akibat dari konversi energi listrik yang dikonsumsi oleh perangkat menjadi panas sehingga temperatur ruangan akan naik ya. Temperatur ruangan di dalam ruangan terisolasi ini akan naik. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Di balik efisiensi energinya yang tinggi. Prinsip dasar kulkas sebenarnya sederhana. Cukup dengan mengeluarkan fluida kerja dingin terus-menerus di sekitar benda yang akan didinginkan. Mari lihat bagaimana aliran fluida kerja dingin yang terus-menerus ini dapat dilakukan di dalam lemari es. Perangkat sederhana yang disebut alat ekspansi atau throttling device adalah komponen kulkas yang paling penting. Tabung kapiler digunakan sebagai alat ekspansi. Fluida kerja dingin diproduksi dengan menggunakan fenomena throttling. Refrigeran harus berada dalam keadaan cair dan di bawah tekanan tinggi untuk throttling yang efektif dan inlet. Alat ekspansi adalah obstruksi pada aliran, sehingga penurunan tekanan yang tinggi terjadi saat fluida mengalir melewatinya. Saat tekanan turun, titik didih fluida turun. Dengan demikian, fluida refrigeran kemudian menguap. Energi yang dibutuhkan untuk penguapan tersebut berasal dari zat pendingin, sehingga temperaturnya turun.
Jika Anda memeriksa suhu di alat ekspansi, maka Anda pasti akan menyadari penurunan suhu ini. Harap diingat bahwa hanya sebagian kecil refrigeran saja yang diuapkan. Ini adalah salah satu properti penting dari fluida kerja pendinginan. Harus bisa mengubah fase sambil memvariasikan tekanan di bawah suhu normal. Tahap selanjutnya sederhana saja. Lewatkan saja fluida dingin ini di atas barang yang harus didinginkan. Selama proses penyerapan panas, zat pendingin selanjutnya menguap dan berubah menjadi uap murni. Karena ada perubahan fasa selama proses ini, suhu refrigeran tidak meningkat. Penukar panas ini disebut evaporator. Dengan bantuan sirkulasi aliran udara cerdas di dalam kulkas yang menggunakan kipas evaporator, kulkas dapat mempertahankan tingkat suhu yang berbeda. Jadi, kita berhasil membuat efek pendinginan yang dibutuhkan. Jika kita bisa membuat refrigeran bertekanan rendah ini ke keadaan sebelum throttling, yaitu fluida bertekanan tinggi, kita akan bisa mengulangi proses ini lagi. Jadi langkah pertama adalah menaikkan tekanan. Kompresor digunakan untuk tujuan ini. Kompresor akan menaikkan kembali tekanan ke nilai awalnya. Anda bisa lihat bahwa yang digunakan adalah kompresor tipe reciprocating. Namun, karena ini adalah proses pengompresi gas bersamaan dengan menekannya, maka temperaturnya juga akan meningkat. Hal ini tidak bisa terhindarkan. Ini zat pendinginnya adalah uap bertekanan tinggi. Berikut adalah alat penukar panas lainnya untuk mengonversi gas menjadi tahap fluida. Penukar panas ini dipasang di luar kulkas. Dengan demikian, ia akan membebaskan panas ke sekelilingnya. Uap akan diubah menjadi fluida, dan suhu akan mencapai tingkat normal. Penukar panas ini dikenal sebagai kondensor. Kini, zat pendingin kembali ke keadaan awal, sehingga bisa diumpankan ke alat ekspansi lainnya. Hanya dengan mengulangi siklus ini berulang-ulang, kita akan bisa mencapai efek pendinginan yang kontinu. Siklus ini lebih khusus disebut siklus kompresi uap. Sekarang, pertanyaan pentingnya, bagaimana cara membandingkan kinerja kulkas yang berbeda? Istilah yang disebut koefisien kinerja akan membantu Anda dalam masalah ini. Kinerja output dibagi dengan input, sehingga koefisiensi kinerja dapat dengan mudah didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah kulkas paling biasa yang mungkin ada. Teorinya, kulkas ini akan bekerja dengan baik. Namun, dalam prakteknya akan menghadapi banyak masalah. Mari kita lihat apa saja masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya. Salah satu isu utama. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk energi ya. Nah, yang pertama ada energi total atau yang dirumuskan sebagai E kapital ya, di mana energi total ini merupakan suatu media pembawa energi yang dapat mengandung berbagai bentuk energi sekaligus ya. Jadi energi total ini merupakan merupakan energi yang terdiri dari beberapa energi lainnya. Lalu ada energi makroskopik. Nah, energi makroskopik ini merupakan energi yang keberadaan energinya itu ditandai dengan posisinya terhadap lingkungannya atau terhadap suatu referensi yang ditentukan. Ya. Lalu ada energi mikroskopik. Nah, energi mikroskopik ini merupakan energi yang jadi energi mikroskopik ini adalah energi penggerak atom atau sebuah molekul, ya atau disebut sebagai struktur dan gerak molekul suatu zat ya. Yang mana ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Lalu ada energi potensial. Nah, energi potensial ini merupakan energi yang disebabkan oleh posisi elevasinya dalam medan gravitasi. Lalu ada energi kinetik. Nah, energi kinetik ini disebabkan oleh gerakan relatif terhadap suatu referensi. Lalu ada energi internal. Nah, energi internal ini meliputi semua jenis energi mikroskopik, yaitu akibat dari struktur dan aktivitas molekul dalam massa yang ditinjau, di mana struktur molekulnya adalah jarak antara molekul dan besar gaya tarik antar molekul, sedangkan aktivitas molekulnya adalah kecepatan gerak molekulnya. Lalu pada energi kinetis ya, atau disimbolkan sebagai KE kapital, yang mana seperti yang sudah disebutkan tadi,
bahwa energi kinetik ini merupakan energi yang disebabkan oleh gerakan relatif terhadap suatu referensi yang besarnya adalah KE kapital sama dengan M dikali V kuadrat per 2. Atau dalam bentuk energi persatuan massanya itu KE sama dengan V kuadrat per 2, di mana M merupakan satuan massa media pembawa energi dan V merupakan satuan kecepatan gerak massa. Lalu pada energi potensial. Nah, energi potensial ini seperti yang sudah disebutkan tadi merupakan energi yang disebabkan oleh posisi elevasinya dalam medan gravitasi. Dan besarnya adalah PE sama dengan M dikali G dikali Z, atau dalam energi persatuan massanya itu PE sama dengan G dikali Z, di mana G-nya merupakan gaya gravitasi dan Z-nya merupakan posisi elevasi terhadap suatu referensi. Lalu dalam bahasan termodinamika, efek dari jenis energi makroskopik lain, yaitu seperti energi magnetik dan tegangan permukaan fluida yang dapat diabaikan, sehingga energi total E dari massa pembawa energi tersebut adalah E sama dengan U ditambah KE ditambah PE, sama dengan U ditambah M dikali V kuadrat per 2 ditambah M dikali G dikali Z. Ya. Lalu untuk energi persatuan massanya itu ada E sama dengan U ditambah KE ditambah PE sama dengan U ditambah V kuadrat per 2 ditambah G dikali Z. Ya. Nah, selanjutnya ada beberapa wawasan fisik ke energi internal, ya, di mana di sini ada beberapa bentuk, ya, ada molekular translasi, elektron translasi, molekular rotasi, dan molekular vibrasi. Nah, tadi kan akan menyebutkan mengenai bentuk dari energi mikroskopik, ya. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa energi mikroskopik itu merupakan energi pergerakan atom atau sebuah molekul. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita ambil ilustrasi pada, misalnya kita memiliki sebuah wadah. Nah, wadah tersebut diisi dengan air, di mana air dalam wadah tersebut dipanaskan. Maka dalam wadah tersebut terdapat banyak molekul atom yang bergerak, dan pergerakannya itu terkadang tidak terorganize atau tidak beraturan, ya. Maka ketika kita memegang air tersebut yang sedang dipanaskan, tangan kita akan merasa panas. Kenapa? Karena adanya pergerakan atom dan molekulnya. Nah, pergerakan ini terbagi menjadi 3, yaitu translasi, rotasi, dan vibrasi. Nah, di mana gerak translasi itu merupakan pergerakan yang hanya bergerak saja. Lalu pergerakan rotasi merupakan gerak yang diiringi dengan perputaran, yang mana semakin besar suhunya, semakin tinggi suhunya, itu akan masuk ke yang namanya vibrasi. Ya, jadi ini merupakan bagian dari bentuk energi mikroskopik. Lalu di sini ada energi internal suatu sistem, adalah jumlah semua bentuk energi mikroskopik. Di sini ada sensible dan energi laten, lalu ada energi kimia dan energi nuklir. Nah, di mana energi sensible dan energi laten, nah energi laten ini adalah energi yang merubah jarak dan gaya tarik antara molekul sehingga massa berubah. Massanya itu berubah fase antara fase padat atau cair menjadi fase gas. Lalu pada energi sensible, nah pada energi sensible merupakan kecepatan gerak molekul yang ditandai oleh perubahan temperatur dari massa yang ditinjau. Lalu pada energi kimia, nah energi kimia ini adalah energi internal sebagai akibat dari komposisi kimia suatu zat, yang merupakan energi yang mengikat atom dalam molekul zat tersebut, di mana perubahan struktur atomnya itu menyebabkan perubahan energi pengikat atom dalam molekulnya, sehingga reaksi dapat melepaskan energi atau eksoterm. Nah, misalnya contohnya itu dalam reaksi pembakaran. Lalu bentuk energi internal lainnya itu ada energi nuklir, yang merupakan energi ikat antara atom dengan intinya. Ya, jadi energi nuklir merupakan energi ikat antara atom dengan intinya. Nah,
Selanjutnya di sini ada yang namanya energi statis dan energi dinamis. Ya, di mana energi statis ini merupakan energi yang tersimpan oleh sistem, sedangkan energi dinamis merupakan energi yang tidak tersimpan oleh sistem. Ya, artinya terdapat interaksi antara sistem dan lingkungan atau interaksi antara dua sistem. Dan hanya ada dua bentuk interaksi energi yang terikat dengan sistem tertutup. Ya, jadi ada dua bentuk interaksi energi yang berhubungan dengan sistem tertutup, di mana lalu yaitu dalam sistem tertutup ya. Di sini ada transfer panas dan kerja. Ya, transfer panas dan kerja. Lalu apa perbedaan antara transfer panas dan kerja? Ya, nah, perbedaan antara transfer panas dan kerja di mana interaksi energi adalah perpindahan panas jika gaya penggeraknya adalah perbedaan suhu. Nah, jika bukan suhu, itu sudah dipastikan adalah kerja. Ya. Jadi, jika suatu energi dapat melintasi batas sistem yang disebabkan oleh bukan panas, maka itu dapat dipastikan bahwa bentuk energi tersebut adalah kerja. Ya, jika energi penggeraknya bukan disebabkan oleh panas. Ya. Lalu selanjutnya ada transfer energi dengan panas, di mana panas itu kan didefinisikan sebagai bentuk energi yang dapat berpindah antara dua sistem atau dari sistem ke lingkungannya dengan sifat perbedaan temperaturnya, di mana panas itu kan merupakan energi dalam keadaan transisi. Ya, jadi perbedaan temperatur adalah syarat transfer energi yang disebabkan oleh panas. Ya, jadi syaratnya itu harus ada perbedaan temperatur untuk terjadinya perpindahan panas. Lalu di sini perbedaan suhu adalah kekuatan pendorong untuk perpindahan panas, di mana semakin besar perbedaan suhu, semakin tinggi laju perpindahan panasnya. Ya. Nah, di sini ada contoh 3 buah minuman, Sprite, Coca-Cola, dan Fanta, di mana Sprite memiliki suhu 25 derajat Celcius, Coca-Cola memiliki suhu 15 derajat Celcius, dan Fanta memiliki suhu 5 derajat Celcius, dengan suhu ruangannya adalah 25 derajat Celcius. Lalu, botol minuman mana saja yang mengalami perpindahan panas? Nah, kita ingat ya, bahwa syarat terjadinya perpindahan panas adalah perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan. Ya. Nah, yang memiliki suhu berbeda dengan suhu ruangannya adalah botol Coca-Cola dan Fanta. Lalu bagaimana dengan Sprite? Nah, Sprite ini merupakan jadi proses yang ada dalam botol Sprite ini merupakan proses adiabatik ya, di mana ada dua cara suatu proses dapat dikatakan adiabatik. Yang pertama, sistemnya itu terisolasi sempurna sehingga tidak ada energi panas yang keluar. Yang kedua, antara sistem dan lingkungannya berada pada temperatur yang sama sehingga tidak terjadi aliran panas karena perbedaan suhu. Ya. Karena Sprite ini memiliki suhu yang sama dengan suhu ruangan, maka tidak akan terjadi transfer panas dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem. Lalu bagaimana dengan botol Coca-Cola dan Fanta? Nah, pada botol Coca-Cola dan Fanta ini, dua botol ini mengalami perpindahan panas, tetapi laju perpindahan panasnya berbeda. Ya, kenapa? Karena botol Fanta memiliki perbedaan suhu dengan suhu ruangannya lebih besar dibandingkan botol Coca-Cola. Kita ingat ya, di mana semakin besar perbedaan suhu, maka semakin tinggi laju perpindahan panasnya. Jadi, botol Coca-Cola memiliki laju perpindahan panas itu yang lebih tinggi ya. Laju perpindahan panas dari botol Fanta itu lebih tinggi dibandingkan botol Coca-Cola. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ya. Di sini terdapat sebuah kentang dengan temperatur 25 derajat yang diletakkan di dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius. Nah, lalu bagaimana transfer energinya akan terjadi? Nah, jadi bagaimana kita menentukan arah perpindahan energinya? Pertama, kita harus menentukan sistem yang ingin kita amati. Nah, di sini yang ingin kita amati itu merupakan kentangnya.
kentang sebagai sistemnya. Nah, karena kita menentukan kentang sebagai sistem, maka kulit kentang di sini adalah sebagai batasnya. Ya, kulit kentang sebagai batas dan ruangan oven sebagai lingkungannya. Nah, di sini terdapat transfer energi dari lingkungan ke sistem atau dari oven ke kentang. Ya, karena penyebab transfer energinya adalah perbedaan temperatur antara oven dan kentang, maka kita dapat katakan bahwa energi yang dipindahkan itu dalam bentuk panas. Ya. Lalu untuk perpindahan panas persatuan massa itu dirumuskan sebagai Q sama dengan Q per M. Ya. Lalu jika Q-nya bervariasi dengan waktu, maka jumlah transfer panasnya selama proses yang dilakukan dengan mengintegrasikan Q-nya, di mana Q sama dengan integral dari T1 ke T2 Q dot dt. Nah, di mana ini merupakan jumlah perpindahan panas ketika laju perpindahan panasnya berubah seiring dengan waktu. Lalu bagaimana ketika Q-nya konstan selama proses? Nah, maka hubungannya akan berubah menjadi Q sama dengan Q dot delta T. Ya, di mana T-nya ini merupakan hasil dari pengurangan dari T1 dikurangi T2 yang merupakan interval waktu selama proses yang terjadi. Ya. Lalu nah, di sini ada penjelasan mengenai transfer panas, secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Conduction, convection, and radiation. And it's important to know the key word that goes with each one. For convection, it's going to be density differences. For conduction, it's going to be contact. And for radiation, it's going to be radius. We can sum all three types of heat transfer up in one diagram by looking at something as simple as a campfire. Imagine that you're camping. You hold a pot of water or stew above that flame. Well, right now in this one picture, we are seeing all three types of heat transfer take place. There's conduction happening as the flame is transferring energy directly to and throughout the pot as a result of molecular contact. Additionally, there's convection as heat from both the boiling pot and the flame itself is rising up as a result of density differences. And finally, there's radiation occurring all around the campfire as energy travels away from the flame in the form of electromagnetic waves. And that's a quick look at heat transfer. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, konduksi itu merupakan perambatan panas yang disertai dengan zat perantara, ya. Lalu konveksi merupakan perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitar dengan menggunakan media penghantar berupa cairan atau gas. Ya. Dan radiasi merupakan perpindahan panas yang merambat langsung tanpa medium perantara. Contohnya itu panas matahari yang bisa kita rasakan sehari-hari, atau di sini contohnya ketika kita berada di dekat api unggun, ya. Nah, lalu di sini ada panas dan kerja, di mana keduanya ini diakui pada batas suatu sistem saat mereka melintasi batas. Artinya, panas dan kerja adalah fenomena batas. Ingat ya, panas dan kerja adalah fenomena batas. Nah, sistem ini memiliki energi, tetapi tidak memiliki panas dan kerja. Jadi yang dimiliki itu adalah energi. Ingat, sistem ini memiliki energi, tapi tidak memiliki panas dan kerja. Dan keduanya terkait dengan proses, bukan keadaan. Ingat ya, terkait dengan proses. Bagaimana transfernya? Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, ada transfer panas. Nah itu jadi terkait dengan prosesnya. Lalu tidak seperti sifatnya. Panas dan kerja itu tidak memiliki arti pada keadaan, di mana keduanya adalah fungsi jalur, yaitu besarnya bergantung pada jalur yang diikuti selama proses serta siklus akhirnya. Nah, jadi pada di sini properti merupakan fungsi titik, tetapi
kalor dan kerja adalah fungsi lintasan, di mana besarnya bergantung pada lintasan yang dilalui. Ya. Nah, properti itu memiliki diferensial eksak, contohnya volume dan tekanan. Jadi ketika kita ingin mengetahui integralnya, nah di sini integral dari volume itu maka integral dari 1 ke 2 dV sama dengan V1 dikurangi V2 sama dengan delta V. Ya, ini untuk properti yang merupakan fungsi titik yang memiliki diferensial eksak. Lalu tapi kerja dan kalor itu merupakan fungsi lintasan ya. Kerja dan kalor merupakan fungsi lintasan. Nah, untuk menghitung usahanya, maka notasi diferensial eksaknya adalah integral dari 1 ke 2 dou W sama dengan W1 2, bukan delta W ya. Nah, di mana W12 ini yang menotasikan usaha pada sistem dari keadaan 1 ke keadaan 2. Ya. Jadi lalu bagaimana dengan Q? Nah, demikian dengan Q, maka notasinya menjadi integral dari 1 ke 2 dou Q sama dengan Q12. Ya. Jadi fungsi titik itu untuk tekanan, temperatur dan volume, sedangkan untuk diferensial untuk ineksak diferensial itu berlaku untuk Q dan W. Ya. Lalu di sini ada pertanyaan ya. Nah, mengenai tanda ya, tanda dari perjanjian tanda dari perpindahan panas dan kerja yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, baik, kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya ya. Nah, pada hukum pertama termodinamika, nah, pada transfer energi dengan kerja ya, di mana seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa jika energi yang dapat melintasi suatu batas disebabkan bukan oleh panas, maka itu dipastikan bahwa energi tersebut adalah kerja. Ya. Contohnya di sini kita memiliki sebuah magicom ya, magicom di mana magicom ini bisa kita di mana pada magicom ini kita bisa memasak mulai dari nasi, lauk hingga air ya. Contohnya ketika kita memasak air. Nah, yang mana ini dapat menyebabkan air menjadi panas. Nah, panas ini berasal dari listrik yang merupakan kerja atau usaha ya. Mungkin kita berpikir ya, kenapa listrik itu disebut sebagai kerja? Karena listrik yang kita nikmati di rumah itu, apalagi kita berada di daerah Jawa Barat ya. Nah, biasanya itu berasal dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Maka itu berasal dari kerja yang dilakukan oleh air yang kemudian masuk ke dalam turbin. Lalu di sini ada perjanjian tanda antara kerja dan kalor. Ya, tadi kan sudah ada pertanyaan ya mengenai
perpindahan dari perjanjian tanda ini. Nah, di mana key in itu kan transfer kalor menuju sistem. Key in transfer kalor menuju sistem atau transfer kalor dari lingkungan yang memiliki tanda plus, ya. Lalu key out itu merupakan transfer kalor keluar dari sistem atau menuju lingkungan. Itu memiliki tanda minus, ya. Lalu W in itu merupakan transfer kerja menuju sistem yang memiliki tanda minus, sama dengan key out, ya. Jadi W in itu sama dengan key out. Lalu ada W out. Nah, W out ini transfer kerja keluar dari sistem yang memiliki tanda plus, ya. Jadi W out sama key in itu memiliki tanda plus. Sedangkan key out dengan W in itu memiliki tanda minus, ya. Lalu pada hukum pertama termodinamika, di mana hukum pertama termodinamika ini merupakan prinsip kekekalan energi yang memberikan dasar kuat untuk mempelajari hubungan antara berbagai bentuk energi dan interaksi energi. Nah, hukum pertama ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan selama suatu proses, dan itu hanya bisa berubah bentuk. Nah, pada hukum pertama ini, untuk semua proses adiabatik antara dua keadaan tertentu dari sistem tertutup, di mana kerja bersih yang dilakukan adalah sama, terlepas dari sifat sistem tertutup dan detail prosesnya. Nah, persamaan hukum termodinamika pertama ini untuk sebuah siklus tertutup itu diekspresikan sebagai perubahan dari total energi bersih di dalam, jadi perubahan total energi bersih dari sistem selama proses adalah sama dengan energi yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan total energi yang keluar selama proses, ya. Atau dirumuskan sebagai E in dikurangi E out sama dengan delta E sistem. Lalu pada efisiensi konversi energi, di mana efisiensi itu kan merupakan salah satu istilah yang paling sering digunakan dalam termodinamika. Dan ini menunjukkan seberapa baik proses konversi atau transfer energi yang dicapai, ya. Untuk mengetahui, jadi efisiensi itu bertujuan untuk mengetahui seberapa baik proses konversi atau transfer energi, ya. Lalu di sini di mana efisiensi akan terasa manfaatnya ketika energi tersebut itu dirubah menjadi bentuk energi lain, seperti energi listrik itu diubah menjadi energi lain, misalnya seperti energi panas atau energi cahaya ataupun energi gerak. Nah, tapi perubahan energi ini tidak akan sesuai seperti yang kita harapkan sepenuhnya, ya. Karena alat atau mesin pengubah energi itu tidak mungkin mengubah seluruh energi yang diterima, atau dapat dikatakan semua alat atau mesin itu tidak memiliki efisiensi 100%. Ya. Jadi efisiensinya itu tidak 100%. Lalu di sini pada sebuah bola lampu yang menyala. Nah, ini terjadi proses perubahan energi di mana energi yang diterima oleh lampu tersebut atau inputnya dan energi masukan yang berupa energi listrik dan energi yang diubah ke dalam bentuk energi dan energi yang diharapkan itu disebut sebagai keluaran, ya. Energi energi inputnya dan energi outputnya. Nah, di mana pada setiap alat atau mesin yang seperti yang sudah disebutkan tadi, di mana pada setiap alat atau mesin itu tidak mungkin mengubah energi yang diterima itu menjadi energi yang bermanfaat seluruhnya. Pasti sebagian akan menjadi energi yang kurang manfaatnya. Misalnya di sini pada bola lampu. Karena bola lampu merupakan piranti yang bertujuan untuk memproduksi cahaya, maka cahaya ini merupakan energi, ya. Cahaya ini merupakan energi yang bermanfaat. Sedangkan panasnya merupakan energi yang terbuang atau yang kurang, ya, manfaatnya. Nah, perbandingan antara energi yang bermanfaat dan tidak bermanfaat ini bisa dihitung secara matematis.
di mana secara matematis itu dirumuskan di mana untuk menghitung efisiensinya, efisiensi sama dengan energi input dikurangi dengan energi output. Ya, energi input dikurangi dengan energi output. Nah, sebagai contoh di sini ada dua lampu ya. Ada lampu pijar dan lampu LED. Di mana inputnya itu sebesar 300 Joule. Lalu pada lampu pijar itu mengkonversi sebanyak 45 Joule sebagai cahaya. Dan lampu LED juga mengkonversi energi yang masuk menjadi energi yang keluar, menjadi inputnya itu sebesar 225 Joule sebagai energi cahaya. Lalu seberapa besar efisiensi lampu LED dibandingkan dengan lampu pijar? Nah, di sini seperti tadi kan sudah dijelaskan bahwa rumus untuk menghitung efisiensi adalah output dikurangi dengan total energi masukan. Ya, output dikurangi dengan total energi masukan. Maka untuk menghitung efisiensi lampu pijar itu 45 Joule dikurangi dengan 300 Joule. Ya, 45 Joule itu kan merupakan outputnya dan 300 Joule merupakan energi inputnya, ya, total energi masukannya. Maka itu menghasilkan 0,15 Joule. Lalu begitu pula dengan lampu LED. Ya, jadi 225 Joule dikurangi 300 Joule. Itu menghasilkan 0,75 Joule. Lalu untuk menghitung berapa perbandingan efisiensi antara lampu pijar dan lampu LED itu tinggal membagi antara jumlah efisiensi dari lampu pijar dan dari jumlah efisiensi dari lampu pijar dan jumlah efisiensi dari lampu LED, yaitu 0,75 dibagi dengan 0,15 yang menghasilkan 5. Ya, jadi seberapa efisiensi lampu LED dibandingkan lampu pijar, yaitu 5 kali lebih efisien lampu LED. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada peralatan memasak. Kita juga dapat mendefinisikan efisiensi untuk peralatan memasak. Kenapa? Di sini ada kompor listrik dan kompor gas ya. Kompor listrik dan kompor gas. Di mana karena mengubah energi listrik atau kimia ini menjadi energi panas, nah, energi listrik ini lebih efisien dibandingkan dengan energi gas. Namun gas itu kan cenderung lebih murah ya harganya. Karena lebih murah harganya, maka tapi yang lebih efisien itu dengan menggunakan kompor listrik. Ya. Lalu lalu efisiensi juga dapat ditinjau dari penggunaan peralatan memasaknya. Ya, di sini ada Sarwenda yang sedang memasak nasi goreng dengan kuali yang cukup besar, padahal nasinya itu cuma sedikit. Nah, ini kurang efisien. Kenapa? Karena jumlah masakannya itu tidak sesuai dengan dengan besar peralatannya. Berbeda dengan Nagita Slavina ya. Nagita Slavina di sini sedang memasak rendang. Dengan jumlah banyaknya rendang itu disesuaikan dengan besarnya si peralatan memasak ini. Ya. Jadi yang lebih efisien adalah cara memasak yang dilakukan oleh Nagita Slavina. Ya. Baik, selanjutnya kita ada kuis ya sebagai evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan. Nah, teman-teman silahkan untuk join kuisnya. Ini Gita sebentar sebelum ke kuis mungkin ada yang mau nanya dulu. Iya. Nah, baik, dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Ibu bisa balik lagi Agita untuk efisiensi sedikit Agita ketika menjelaskan efisiensi. Oke, nah efisiensi ini tadi Agita bilangnya apa?
Yang mana Bu ini? Ya, yang ya tadi efisiensi itu adalah perbandingan Di mana? Yang mana Pak? Efisiensi yang itu 45 Joule, 300 Joule. Bahasanya apa 45 Joule? 45 itu tuh energi outputnya Bu. Oke, outputnya. Ya, Kemudian 300 Joule. itu energi inputnya atau total energi masukannya. Oke, baik. Diperjelas lagi ya sama Ibu, untuk efisiensi itu adalah perbandingan output yang diinginkan dibagi dengan input yang diperlukan. Sebenarnya sama saja sih, cuman bahasanya nanti ketika bukan lampu pijar bingung lagi. Paham nggak? Iya. Output yang diinginkan di lampu pijar itu kan kita mau dapat apa? Energi cahaya kan. Nah, Iya. energi cahaya itu ternyata gitu ya, dari energi masukan itu hanya 45 Joule. Berarti kan output yang diinginkan ya, dibagi dengan input yang diperlukan. Nah, tadi yang diperlukannya berapa? 300 Joule. Oke. Paham ya? Yang namanya efisiensi adalah perbandingan output yang diinginkan dibagi dengan input yang diperlukan. Sekarang kalau kulkas, sekarang kita ganti ya, kulkas gitu ya. Kalau kulkas berarti outputnya apa? Tujuan dari kulkas itu kan apa gitu kan? Kayak lampu ini gas apa? Kalau kulkas Suhu Bu, suhu yang dingin. mendinginkan kan, mendinginkan suhu gitu kan, atau menurunkan suhu gitu ya. Maka output yang diinginkan adalah suhu yang rendah, gitu kan? Itu tidak? Iya Bu. Nah, berarti nanti kan rumusnya adalah QL per input yang diperlukan, gitu ya. Sekarang kalau mesin panas berarti outputnya apa? Suhu yang tinggi, suhu panas ya. Mesin panas berarti kan outputnya apa? Panasnya itu. Panas ya kan? Berarti QH gitu ya, dibagi dengan input yang diperlukan. Oke? Setiap efisiensi dimanapun pasti sama. Output yang diinginkan dibagi dengan input yang diperlukan. Oke? Sampai sini paham? Oke? Nah, mungkin diperjelas lagi Agita, bedanya transfer energi panas dengan transfer energi kerja. Apa bedanya? Kalau transfer energi panas Mungkin itu dibalik kan lagi, dibalik dulu itunya, slide-nya. Biar enak. Di mana tuh yang tadi? Kayak yang tadi kentang di dalam oven ya? Kentang dalam oven. Kalau nggak rice cooker, yang kentang dalam oven apa? Itu apa? Ini yang rice cooker ya Bu? Itu slide yang ada apa namanya Coca-Cola tuh, Coca-Cola dulu deh. Oh iya. Ya, yang Coca-Cola. Iya di sini. Coba bedanya apa? Energi sama panas gitu kan. Coba Citra dari yang sudah jelaskan Agita. Kenapa? Transfer energi dengan panas, ada yang transfer energi dengan kerja. Ya, bedanya apa? Ya Bu. Energi panas kan karena ada perbedaan suhu. Oke, betul. Perbedaan suhu. Oke, ya. Terus kalau kerja? Kalau yang kerja itu, tadi disitunya jika suatu energi yang tidak melewati batas sistem itu bukan panas, berarti itu kerja, Bu. Oke. Coba dilihatin, tadi kalau sesuatu yang melewati batas sistem itu bukan panas, pasti itu kerja. Nah, coba dijelasin lagi Agita.
Nah, jadi Coba lebih ke slide-nya dulu, ke slide-nya dulu. Nah, di sini. Nah, karena kan kerja itu di sini kan seperti halnya panas ya. Jadi kerja itu merupakan bentuk antara sistem dan bentuk interaksi antara sistem dan lingkungannya. Jadi jika tadi kan kenapa disebut sebagai transfer kerja, karena energi yang melintasi batas itu disebabkan bukan oleh panas, ya, bukan oleh panas. Jadi itu disebut sebagai kerja. Jadi lebih spesifiknya itu kerja itu dapat diartikan sebagai transfer energi yang berhubungan dengan gaya yang menempuh sebuah jarak. Contohnya itu pada kipas angin ya, itu merupakan transfer kerja dari energi listrik menjadi energi gerak. Oke, berarti yang harus dilihat adalah batas sistemnya ya, antara sistem dengan lingkungan. Oke, paham nggak? Teman-teman lain paham nggak? Coba Agita yang apa namanya yang di buku itu yang ada contoh kentang itu loh, bukan kentang deh, yang batas sistemnya ada yang di luar, ada yang di dalam. Kayaknya di punyamu nggak ada deh. Yang di buku Ibu bisa lihat deh halaman berapa ya. Nah, ini ya, misalkan ini di buku Ibu coba ada kok di halaman berapa kita? Ibu lupa. Nanti takutnya kalian ini salah pemahaman antara transfer energi panas dengan kerja. Kalau nggak salah itu di soal ya. Apa? Yang ada di soal, Neng, soal 1, soal 2, soal 3. Jadi buka belum? Ada yang udah punya kan? Soal 1 itu terkait sebuah open listrik terisolasi dengan baik sedang dipanaskan, ya kan? Menggunakan elemen pemanasnya. Jika seluruh open termasuk elemen panas dianggap sistem, tentukan apakah ini transfer panas atau kerja. Gitu ya. Kemudian yang soal nomor 2, jadi soal nomor 1 sama nomor 3 itu mendekati, cuman yang membedakan adalah batas sistemnya. Udah ada yang punya belum? Mungkin Agita dibantu biar atau siapa kira-kira yang punya? Wah, cantik. Sebentar ya. Oh ya, oh Agita punya ya. Silahkan yang apa? Yang ini bukan Bu. Bukan. Contoh soal ke bawah lagi. Oh iya, bisa bareng. Ini bentuk-bentuk kerjanya ya. Oke, ke bawah lagi. Kayaknya ke bawah. Nah, ini kerja nih ya. Contoh yang kerja. Apa yang itu nih, yang nomor halaman 22. Kalau emang nggak ada halaman 22 kayaknya. 22. Tadi 22. Nah, itu kerja bukan? Ada W-in-nya. Yang ini ya, Bu. Ini bentuk-bentuk kerjanya kan. Sebenarnya nanti bingung soalnya. Soalnya dari ulang lagi deh. Dari awal dulu sebelum ke situ, jadi sekilas aja. Transfer energi kan tadi bentuknya ada. Oke, lanjut ke atas lagi.
bentuknya itu ada berapa gitu kan ya, ke atas lagi. Bawah lagi 15 berarti. 15. Oke. Oke, nah ini 15 kan, bentuk kerja itu ada bentuk kerja listrik gitu ya. Kemudian lanjut. Yang kedua, ini berdasarkan kerja Mekanik. mekanik, oke. Kemudian karena perpindahan ya. Kemudian ini adalah kerja poros ya, yang ada di tersebut. Kemudian 18, halaman 18. Ayo. Sudah ini, Bu. Di Oke, saya sudah. lanjut. Oke, kerja tugas. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah kerja elastis, seperti tegangan permukaan gitu ya. Kemudian lanjut. Oke, terus. Ini adalah berdasarkan elevasi, kemudian terus. Udah jam 9:05 aja nih. Lanjut, ke bawah lagi. Ke bawah lagi nih, ke bawah lagi. Terus ini masih kesetimbangan energi yang tadi sudah dijelaskan. Terus ke bawah lagi. Enggak ada itu contoh soalnya. Apa lagi? Ini efisiensi, terus ke bawah. Ya, terus. Oke, ini energi environment. Oke, terus global warming. Oh, nggak ada ya? Sudah, iya, ini sudah terakhir. Oke, ya udah nanti kalian lihat ya di bukunya Ibu, di situ ada soal 1, 2, dan 3 terkait dengan apa namanya? Transfernya itu transfer panas atau transfer kerja ya. Di halaman 96, 97. Nah, kemudian nanti kalian baca setelah Kak Agita jelaskan, berarti baca pada bab 4 ya, Agita ya? Iya, Bu. Nanti yang kerja itu siapa yang ngejelasin? Kemarin pembagiannya gimana? Nggak ada ya? Kayaknya Nggak ada. Bu. Ada deh kayaknya. Nggak ada ya? Untuk Ya nggak? minggu depan itu tentang sifat-sifat zat murni, Bu. Oh, Terus langsung sama tabel sifat-sifat. termodinamika. Iya. Oke. Berarti yang kerja untuk kerja yang tadi perbaikan ya, Novisah. Apa sih tadi? Novisah. Nanti jelaskan minggu depan ya. Novisah. Mana? Yang kelas B yang perbaikan. Ya. Kenapa, Livia? Ada yang mau ditanya? Enggak. Oke. Tidak ada yang ditanya. Mangga, Agita. Berapa menit waktunya? Karena mau perkuliahan 12 menit lagi. Tidak ada yang mau nanya? Enggak ada? Oke. Ada 10 soal ya, Bu. Oke, silahkan dimulai. Saya juga mau ikutan. Oke. Kok welcome lagi?
Apa cantik? Apa? Wah, sobek ya Mbak Dede ya. Oke, dimulai belum? Bisa dimulai ya? Belum muncul sih di Ibu. Di saya juga belum bisa dimulai, Bu. Nah, ini udah ada beberapa orang yang mulai, Bu. Yang kelas A. Saya kelas B. Ibu belum mulai nih. Belum muncul. Oh, udah muncul. Siap-siap. Ibu ke klik ke next jadi selesai. Iya, nih. Salah. Posisi pertama masih ada di Puput Lisda Azahra. Perolehan posisi pertama. Lalu posisi keduanya ada Livia Pertiwi. Dan diikuti dengan Diva Fikri Aryadi pada posisi ketiga ya. Lalu Neng Sri Sumarni itu masuk ke posisi kedua. Ya. Diikuti dengan Livia pada posisi ketiga. Masih bertahan Puput di posisi pertama ya. Seru ya, ada musiknya.
Ibu, Ya. di laptop saya sedang menunjukkan jam 9:19, Ibu. Maaf Ibu, tadi untuk Kenapa kelas saya A. jadi yang menang? Maaf Bu, Oke, tadi kelas udah A selesai. Udah ya? join itu udah langsung nomor ke-4 sama 5 Bu. Oke, udah. Mungkin waktunya sudah habis ya. Coba yang ke bawah tuh. Siapa yang nggak ngerjain sama sekali? Ko Robin? Coba liatin. Ko Robin. Terus siapa lagi? Siti Mutmainnah, Siti Nurul Maulida. Ya. Ya, Oke. Bu, Bu, saya maaf. ngerjain dia, Bu. Tadi Saya ngerjain tiba-tiba dua, Bu. Ah, udah selesai. Jadinya nggak Yang bisa klik lagi. Yang di laptop iya, saya memang tadi jangan diklik. nge-freeze, Bu. Saya bisa lagi kok. Saya tiba-tiba udah muncul yang yang ngerjain selesai Oh, pertama, Bu. Oh, ya udah. Oke, baik. Ini adalah sebagai nilai harian, tetap akan direkap, gitu ya. Jadi dari kemarin-kemarin juga tetap akan menjadi nilai harian. Hanya kalau yang aktif dan tidak aktif, silahkan, gitu ya. Itu adalah hak kalian. Oke, baik. Mungkin perkuliahan yang lain kan sudah mau dimulai ya. Kita tutup ya dengan kafaratul majlis masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti saya takut diomelin juga sama Bu Erina ya. Habis ini Bu Erina kan ya. Oke. Baik, kita tutup. Terima kasih ya Gita. Mungkin Firman minggu depannya lagi.